Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Marlo Dan gue Marco di Pakar Cinta Tangsel. Gue pengen tebak-tebakan sebelum kita mulai. Ya, gue pengen tebak-tebakan. Dibantu ya, tolong ya. Iya. Nama mentega yang dipakai untuk martabak. Salah. Apa? Wisman. Betul. Usain Bolt adalah seorang salah. Itu atlet. pelari apa namanya? Atlet. Oke. Berarti mentega sama Atlet. Wisman atlet. kabur. Parah lu. Oke. Nggak nyampe ya? Nyampe. Mentega. Warga WNI yang ditolong kabur. Woi. Gue kalau dituntut soalnya kita nggak mampu bayar. Nggak dituntut lah kan. Kita Bisa nggak sebut siapa nama, aja. iya. Orang gua, yo. Biar aman ya. Iya. Oke, jadi kali ini kita bakal ngomongin Pakar Cinta Tangsel tapi lebih in depth. Ngutang lagi. Iya benar. Gerah banget nih pakai jaketnya. Maksudnya adem sih. Adem ya kalau naik motor, terus Iya. kalau naik gunung. Gua boleh buka nggak sih? Coba buka dulu dong. Aduh panas nih. Nah, yang kita mau promosin tuh baju ini. Bukan. Coba lihat lo. Nih Kak, jaketnya. Kok jaketnya kayak gua sih? Ini kayak lu jangan narik. Sorry. Ini jaket apa sih Kak? Hah? Ini jaket Pakar Cinta Tangsel. Wah serius. Masa sih lo? Dibeli ya. Hah? Bisa dibeli untuk manusia-manusia rakyat jelata? Enggak sih. Privilege only. Oh, emang berapaan nih? Nggak tahu harganya, ntar tungguin aja di Suruput Nendang. Berarti ada warna merah keoransan dan warna Hitam hitam. kehitaman. Semuanya selamat datang kembali di Pakar Tangsel. Kali ini kita sebelum kita mulai ini mau disclaimer bahwa episode ini 21 plus. Jadi buat kalian yang di bawah umur 21 dianjurkan nonton sama orang tua. Enggak sih. Jujur jangan ajak ayah ibu kalian nonton ya. Jangan. Maksudnya buat yang di bawah 21 nontonnya diem-diem. Iya. betul. Kita nggak bilang ini nggak boleh untuk kalian. Cuman ya kalau kalian merasa gue masih 17 tapi gue udah open minded kok, ya udah. Selama ada open minded itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kali ini kita ingin membahas tentang seks. Iya, apakah sex education itu ada korelasinya? Seks itu ada korelasinya dengan hubungan? Betul. Jadi kenapa kita mau angkat tema tentang sexual education? Kita tuh berdua merasa bahwa diangkat temanya. Betul. Baik. Kita tuh pengen supaya orang-orang raise awareness aja mengenai seksual, apakah itu dibutuhkan, gua salah atau enggak, ini bagaimana sih, itu bagaimana. Jadi boleh atau enggak? Jujur itu nanti aja kali kita. Oke. Iya, jadi tentang seksual kita mencoba untuk mengolah segalanya Dan membuka pikiran mungkin apa lo? Iya, tentang Falcon. Bukan, maksud gue kan kadang-kadang kayak orang-orang tuh suka bingung karena itu loh. Ini tuh dianggap sebagai omongan yang tabu. Seks itu kayak tabu, jangan diomongin dan segala macam. Tapi menurut gue kita tuh harus udah mulai tahu tentang kenapa kita melakukannya, atau kita at least nggak usah melakukannya, sekedar tahu aja deh. Baik enggaknya seperti apa, aman enggaknya seperti apa. Betul. Ini makanya kayak di Indonesia edukasi mengenai seksual itu sangat-sangat minim. Betul, susah sekali ya. Susah mengubah pola pikir orang-orang yang sudah terbiasa untuk mendengar seks itu tabu gitu loh. Padahal enggak. Iya. Ini kan pembelajaran tentang anatomi tubuh, Betul. tentang Biologi ini. biologi sebenarnya. Reproduksi. Iya, itu loh. Ini makanya kenapa gua nggak suka sekolah. Kenapa? Di sekolah diajarinnya tuh bukan hal-hal tentang kehidupan. Ya, kayak let's say kimia, fisika, matematika, dan lain-lainnya. Gue bukan bilang itu nggak penting ya. Itu penting. Cuman ada yang lebih penting. Coba ya, waktu SMA nih, pentil Kak. Itu bukan pentil. Waduh. Oke, sorry.
Coba waktu SMA nih, kita diajarinnya tentang sexual education. Betul. Kita diajarin tentang bagaimana KPR rumah perpanjang STNK. Narkoba itu tidak baik. Lu kenapa narkoba ya tiba-tiba? Ya kan harus diajarin juga. Itu diajarin gue mah. Lu sekolah di mana sih kagak diajarin? Sorry banget. Gue sih diajarin, tapi maksud gue gitu loh kak. Iya, Jadi iya. kita kayak pengen ini sama-sama belajar lah. Iya. Kedua, disclaimernya, kita sama sekali bukan orang yang Ahli. Jadi di sini adalah kita mungkin bakal sharing tentang tanggapan kita tentang bagaimana kita melihat suatu permasalahan di seksual atau tentang Opini kita. Jadi bukan kalau kita apa ya kasarnya bukan mau menggurui ya bang ya. Atau bukan mau menjerumuskan. Iya itu mungkin dikit gua nanti. Tapi kayak enggak sih kita pertama ini tidak ada pemaksaan untuk menonton ini. Kedua tidak ada pemaksaan untuk melakukan seksual. Ketiga ini bukan sebuah video yang mengajak. Betul. Ya ini untuk memberitahu, untuk raise awareness, untuk supaya kita sama-sama belajar. Gue pun juga di sini bakal belajar. Betul. Hal yang belum gue ketahui mungkin. Kalau kita ada beda pandang atau emang salah atau benar, bisa tulis langsung tulis di komen. Betul, Benar. supaya mengkoreksi apa yang kita omongin kalau salah. Kita juga pasti baca-baca kok komen-komen kalian. Iya, paling kalau semua. yang ada agak-agak yang kayak sok pintar gue blok sih. Kalian tahu gak sih seks itu sebenarnya anjing? Ini kita bahas seks sebagai human ya. Manusia. Sebagai manusia, jadi bukan berdasarkan boleh enggaknya di agama atau di mana-mana. Jadi kayak udah ini emang biologis aja. Iya. Oke, kita mulai ya. 21 plus ingat buat kalian yang nonton. Nanti ada tulisan pop-upnya di muka Marlo. Iya, karena kita tuh di sini kayak kok di muka gue sih anjing. Pengen aja. Karena kita tuh di sini kayak dewasa kan. Dewa open minded banget gue. Iya, dan kita tuh kayak nggak akan ketawa mengenai hal-hal kayak seks. Iya. Gue kan culture-nya udah western banget. Ke barat-baratan. Ke barat-baratan. Iya, jadi kayak Jakarta Barat. mantap. Kedoya Pride. Oke, selamat datang semuanya. Sex education dimulai. Masuk. Yuk, Bang. Paket. Oke, ini ada disclaimer. Oh anjing, belum mulai udah digerbek. Iya, sorry. Itu kayak gue waktu di hotel pop. Itu ya bercanda. Bercanda. Iya. Pokoknya kita kalau udah mulai agak-agak kayak bahaya bercanda. Oke. Iya. Aktivitas seks bukanlah hal yang wajib dalam hubungan pacaran. Balik lagi ke pilihan masing-masing. Kita udah open minded dan dewasa, jadi nggak lucu buat kita. Aktivitas seks bukanlah hal yang wajib, masa? Maksudnya masa iya kah? Iya, mungkin ya. Nggak, mungkin dia nanya. Oh mungkin ya. Ini nggak tahu. Nawan ini nanya apa kasih tahu? Oh, tanda seru loh, tanda seru. Oh tanda. nih. Ini ngasih tahu. Iya. Pasti yang ngasih tahu virgin. maksud gue. The Virgin. Iya Ben. Iya. Aktivitas seks bukanlah hal yang wajib dalam hubungan pacaran, betul. Itu bukan sebuah kewajiban, tapi itu lebih ke pilihan orang-orang. Waduh, oh, itu sama pilihan aja ya. Pilihan bang. Iya. Kalau langsung kita masuk ke opinion. Opinion. Gimana kalau menurut lu kak? Apakah itu hal yang wajib atau enggak? Balik lagi ke pilihan masing-masing loh. Kalau lu pilihan lu apa? Gue mau tahu pilihan lu tuh apa? Ya ada beberapa orang yang bilang boleh. Enggak beberapa orang, lu. Gue mau tahu dari lu. Kalau menurut gua itu ya kita kan manusia ya. Dan open minded. Pasti ada rasa ingin mencoba, kepo. Explore kan. Iya. Katanya kan anatomi tubuh kan, biologi. Terus kan kayak gua nggak percaya deh. Makanya gue mencoba. Karena baru diajarkan teori. Anda ingin praktek. Betul, mantap sekali. Masa praktek gini? Halo, Marlo, coba sikap lilin itu kayak gimana? Pokoknya tangannya diginiin. Kan ya Itu, coba iya, contohin. benar, bingung kan. Jadi langsung in depth aja. Bener. Kalau lu gimana? Lu belum jawab. Kalau di hubungan lu, misalkan let's say lu punya pacar, apakah menurut lu, ini dari lu nya ya? Apakah seks itu wajib dalam hubungan pacaran lu? Pas udah mabuk apa belum? Terserah, apapun itu. Si paling minum nih dia. Iya. Tapi kalau gue ya bebas, boleh-boleh aja. Tergantung ceweknya. Oh, berarti pasangannya. Kalau pasangannya kayak ya udah gas kuy. Nah, lu nemu cewek di mana ngomong gas kuy? Gue kayak ya udah selebeo. Oke. Makanya lu jangan suka-suka nongkrong di Bekasi. Ya kan, ngomongnya gas kuy. Iya.
Gitu Oke, loh. kalau dari gua nih ya, Iya. gue setuju seks bukanlah hal yang wajib. Cuman kalau dari hubungan pacaran gua kayak emang nggak harus selamanya seks dilakukan. Cuman kadang-kadang itu tuh sebuah bumbu yang membuat hubungannya semakin lebih intim. Saya suka nih. Kalau gue mah jujur gue udah dewasa. Open minded kan? Iya, dan gue gak ketawa-ketawa kalau ngomong. Enggak, gue lucu aja ngeliat muka lu. Ini siapa yang kakak, siapa yang adik, ha? Iya. Gitu loh. Apa gitu loh, gue yang habis ngomong. Iya benar gitu kan? Iya benar. Ya itu kan dari gue, lu kan gak boleh setuju. Kalau lu kan katanya tergantung ceweknya. Enggak, ini tergantung gue juga. Gue pengen beropini dalam hubungan gue. Oh iya. Ya, makanya lu sering ditindas kan. Lu sih lu suka ngasih kesempatan ceweknya untuk ngatur. Iya. Kalau gue gitu, ini jadi nggak wajib, tapi kadang-kadang itu menambahkan keintiman dua orang. Gitu. Keharmonisan juga ya. Nggak- Biar nggak lebih terlalu kayak connect gitu ya, nempel. Iya, intim kak. Iya. Oke, next. Next, disclaimer lagi nih, hubungan seks di luar pernikahan memiliki resiko besar Iya. untuk ketahuan. Betul. Iya. Ke gap gitu. Iya. Hubungan seks, gue juga gak tahu resiko besar apa nih, Nao. Ya bisa hamil di luar nikah, bisa aib keluarga, nggak sih? Emang lu pernah dengar kayak dia aib karena dia udah ngewe? Gak ada orang bilang itu aib. Iya, kadang-kadang itu sih paling resikonya kayak penyakit HIV/AIDS, Iya. terus MBA, kehamilan di luar nikah, Atau terus malah enggak MBA, enggak married, enggak married. tapi hamil. Oh, berarti HMA, hamil by accident. Iya, hamil by accident. HBA ya. Kalau Iya. HBO nonton. Kepala gue udah mulai pusing nih. Iya, itu sih memiliki resiko besar. Jadi kalau oke, kita ngomong pernikahan memiliki resiko besar. Kalau menurut lu apakah seks harus dilakukan before or after marriage? Balik lagi ke pilihan masing-masing lo. Semuanya balik ke pilihan masing-masing. Enggak, maksudnya Elu. oh kalau gua ya gue bebas. Gua kan open minded. Lu jangan mengumpat di balik open minded. Oh iya sorry. Emang kalau orang tuh sange-sange aja langsung bilang ya iya emang gue pengen. Tapi kalau menurut gua nggak apa-apa. Oke. Balik lagi ke konsen kalau gua. Konsen. Konsen, lu mau apa enggak? Kalau mau sama mau, suka sama suka, dengan rasa sayang sama sayang, gua nggak masalah. Oke. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang dipaksa dalam hubungan. Nah Iya. itu menurut gua kurang sek sih dengan. Ada rasa gue mau karena gue nggak enak gitu Iya. ya. Nanti dia ngambek. Itu iya benar. Jadi buat perempuan-perempuan jangan mau dibodoh-bodohi ya. Betul. Laki-laki nggak ngambek kok. Kita bisa coba. Jadi ingat aja. Kayak ntar dia ngambek kalau gua nggak ngasih jatah atau gua kalau kita nggak bersetubuh dia ngambek, kagak, bohong. Dia emang sange itu. Iya. Kita kalau misalkan nggak dikasih ya udah mau apa? Iya nggak? Iya Ya, sih. we meet again. Hello my old friend. Oke, apapun yang pilihan yang kalian ambil bukan tanggung jawab kami ya. Itu disclaimer terakhir. Kita cuma memberikan sudut pandang kita, Iya. opini kita. Kalau misalnya salah atau beda pandang, it's okay. Negara demokratis. ini. Betul. Demokratis tapi kok kayak otoriter ya rasanya. Aduh, ini gara-gara episode ini jangan sampai viewers kita turun nih. Kenapa? Masa viewers sudah turun bansos belum? Sobat lo. Pengertian awal cinta dan nafsu. Betul. Apa bedanya rasa disentuh atau menyentuh pasangan atas rasa cinta dan atas rasa nafsu? Sama aja sih. Kalau gue atas cinta gue sentuh di pipi, kalau nafsu gue sentuh di paha. Pipi yang lain ya? Pipi yang lain. Betul. Apa bedanya rasa disentuh menyentuh pasangan? Oke. Kadang-kadang itu sebuah physical touch bisa kita rasakan secara berbeda tergantung konteksnya di mana, kapan dan bagian apa yang disentuh. Betul, setuju. Terkadang, let's say, kita kasih contoh langsung aja. Kalau misalkan dielus-elus punggungnya, oh gue ngerasa disayang. Oh iya benar. Kalau dielus adeknya, oh gue ngerasa. Adik kecil emang punya adik. Iya gue punya adek namanya Mojo Jojo. Itu beda cerita lagi gitu ya. Iya sih. Tapi bisa nggak pas lagi disayang dibikin nafsu, bisa nggak? Bisa ya. Kadang-kadang bisa. Iya. Mungkin tuh kayak menggebu-gebu rasa cintanya. Momennya kayak tiba-tiba kayak aduh cinta gua kelebihan nih jadi nafsu. Itu alasan kayaknya sih. Itu alasan sih. Tapi nggak tahu, mungkin aja bisa terjadi gitu. Tapi kalau lu biasa menyentuh atau disentuh, lu bisa nggak yang kayak ini gue nyentuh sayang, ini gue nyentuh sange? Bisa.
Jadi abis sange dulu kelar, baru kayak oh makasih ya. Disayang. Nggak kebalik ya kayak itu kayak biasa kan karena sayang jadinya kayak dikasih jatah. Ya terserah sih yang mana duluan. Terserah yang mau kasih jatah duluan apa kagak. Oh benar. Iya. Oke. Tapi ujung-ujungnya gue pasti harus sama orang yang gue suka atau gue sayang. Apa? Gue pasti sama orang yang gue suka atau gue sayang. Masa? Serius. Jadi nggak pernah tuh ada yang ke FWB tuh nggak pernah lah ya Marco lah ya. Itu kan gue sayang. Hah? Itu kan gue sayang. Hah? Hal itu. Besok lupa. Kamu siapa? Itu terbangsat sih. Oke, artinya rasa nafsu selalu disandingkan dengan hal negatif. Disandingkan apa sih? Disama-samain gitu Oh, loh. disama-samain. Di apa korelasi lah. Nafsu pokoknya itu jahat gitu. Enggak juga sih. Apakah rasa nafsu dengan pasangan adalah hal yang negatif? Enggak, menurut gua. Kenapa? Karena kalau nafsu sama seseorang berarti dia bukannya netting, karena dia nafsu dengan satu orang doang. Siapa bilang? Emang seksual predator? Dia nggak nafsu. Oh iya juga, nafsu sama banyak orang ya. Ini kita ngomongin tentang ke pasangan sendiri. Lu punya pacar, Ha-ha. lu sangen sama dia. Ha-ha. Itu negatif apa enggak? Enggak. Kenapa? Gue tanya kenapa? Ya karena gua sangenya sama dia. Gua nggak, misalnya gua kalau lagi sama dia, gua nggak mikirin kayak wah ini cewek yang lain nih seksi juga nih. Kayak Masa nggak ada pernah pikiran gitu? nggak ada. Oh, Nggak mau kayak bisa gue pakai nih. oke. Kalau tai sih. Enggak oke aja gue oke. Emang kalau lu gimana? Enggak juga sih. Gini loh, menurut gue rasa nafsu nggak akan jadi negatif ketika kita mengutarakannya secara benar. Maksudnya? Gue nafsu sama pasangan gue. Tapi kalau gue paksa untuk ngewe, itu juga nggak baik, itu negatif. Betul, betul. Nah, bagaimana cara gue menyalurkan rasa nafsunya itu? Ya diomongin kan? Iya, emang sih ngobrol bikin nafsu gue kelar emang. Apa gue abis ngobrol curot kah? Kagak, maksudnya kayak cipok dong. Ini sumpah nih, gue gak tau karena pacaran sama siapa. Cuman dari tadi gaskui, slebeu, cipok dong. Lah emang lu gak pernah bilang cipok dong? Enggak sih. Seumur hidup gue pacaran, gue gak pernah sekalipun ngomong ke pacar gue cipokan dong. Cium lah. Oh iya, sorry deh. Enggak sih, kadang gue gak ngomong, kadang gue langsung ngelakuin aja. Kayak mungkin kayak ada foreplaynya, langsung kita kayak cium bagian-bagian sensitifnya. Kayak di jakun kayak apa, kayak gak tahu kan. Dengkul. Jangan ketawa, tipikal orang-orang beda-beda loh. Sentuhan tuh kadang-kadang beda-beda, jadi kita harus respect. Kadang ada yang suka kelingkingnya diisep. Hah? Kelingking mana dulu? Enggak. Itu pentil goblok. Dewasa lah. Sorry, gue open minded nih sekarang. Iya gitu kalau dari gue sih. Jadi gue nggak negatif selama kita bisa menyalurkannya secara benar dan bisa baik. diomongin juga. Iya, kayak nggak akan menjadi nafsu nggak akan menjadi negatif kalau nggak adanya pemaksaan sih menurut gue. Betul. Malah yang kayak itu bisa kadang tuh kalau apalagi dalam hubungan ya, sometimes you feel like you are wanted gitu. Itu tuh rasa yang spektakuler untuk kita rasakan kayak ketika ada pacar gua ngajakin gua. Iya, gitu kan, tos-tosan. Iya. Heeh. Itu tuh gua kayak anjing. I think she likes me man, gitu lah yang Ya kayak. pasti dong. Ya iya, itu makanya dia menyalurkannya dengan benar. Tapi kalau dia gue kayak buka celana, pengen gue isep. Dengan paksaan itu. Iya, gue takut. Beda Jadi kayak ya. apaan sih kok serem kayak gitu. Mau mabuk nggak biar bisa aku pakai? Itu banget. enggak gue ayo sih. Enggak sih, enggak tahu. Iya sih. Apakah nafsu dan cinta memiliki kaitan? Menurut gue memiliki kaitan sih. Oke. Karena dengan adanya cinta lama-lama lu kayak gue pengen lu seutuhnya semuanya buat gue, gitu. Tapi kebalikan lagi, bisa aja nafsu. Sekarang udah bukan balik lagi. Kebalikannya. Bisa aja nafsu menjadi cinta lo. Karena terbiasa, terus gue menikmati, gue nyaman sama dia, sehari-hari gue sama dia, terus gue ya udah, gue jadi kayak gue cinta deh kayak gini terus nih. Kehidupan gue kayaknya gue baik-baik aja deh kayak gini terus sama lu gitu. Oh maksudnya kalau gue lu kayak aman-aman aja gitu.
Jangan tiba-tiba langsung bawa hidup lah nih sex education. Oh iya, sorry. Tapi kan masih cinta, PCT. Gue nggak tahu sih kalau tentang nafsu bisa jadi cinta apa enggak, tapi menurut gue cinta bisa jadi nafsu sih. Kadang-kadang kalau orang udah cinta dan mereka akan melakukan apa aja, jadi hawa nafsunya kadang-kadang berlebihan. Tapi kalau menurut gue ada kaitannya karena untuk menunjukkan sebuah gairah kali ya, dan untuk intimacy balik lagi sih. Merasakan keintiman yang tidak semua orang bisa rasakan. Betul. Ya itu sih kaitannya sih. Betul sekali, Mas. Gue aneh sih kalau ngomong nafsu itu sange kan. Iya. Nafsu tuh lust. Iya, lust and love. Tapi I think it's two different things. Bukan hal yang sama tapi masih berkaitan. Masih berdampingan berdua-duanya. Iya, jadi kadang-kadang ada yang, nah ini menurut gue banyak orang yang salah di sini. Banyak yang dibutakan oleh lust, dia menganggap itu love. Betul. Banyak juga orang yang bilang gue cinta dia, tapi padahal dia cuma nafsu gitu. Itu banyak banget yang orang-orang. Jadi kayak emang itu tuh di abu-abu sih cinta dan love and lust itu menurut gue masih di abu-abu. Bagaimana cara kita bisa menemukan apa yang kita rasain aja itu yang susah sih buat gue. Ya, gitu kalau dari gue. Super sekali. Tegang nih gue ngomong gini, gue takut salah ngomong ntar gue. Gak apa-apa kalau salah ya kita minta maaf. Ya. Komen aja kayak Bang Malo salah menit kesini sampai segini. 0 sampai 1 jam. Salah semua tuh gue. Oke. Bagaimana cara menghargai suatu hubungan seks sehingga pasangan tidak merasa seperti dipakai doang? Nggak tahu. Bagaimana cara menghargai suatu hubungan seks? Ya tetap disayang, tetap kasih sentuhan-sentuhan cinta, tetap bilang I love you, tetap abis ini kayak mau makan apa, aku beliin ini nih, yuk kita pergi ke sini yuk. Maksudnya dalam hubungan nggak selalu soal seks doang sih menurut gua. Jadi kalau misalnya menghargai suatu hubungan seks, ya udah lu berlakulah seperti pasangan, gitu. Jangan tiba-tiba pas lagi melakukan hubungan terus kayak cepetan pakai kalungnya kain serem banget lo. Gue gak ngerti. Sorry, gue kira lu suka. Enggak. Gitu. Suka apa? Hah? Pakai kalung. Kagak. Gue gak ngerti sih. Malu tai banget. Kalau gue ya menghargai suatu hubungan seks supaya gak merasa dipakai doang. Kalau ada pasangan kita merasa dipakai doang berarti ada yang salah sama hubungannya. Karena fokusnya sudah dipecah menjadi seks nomor 1. Itu sih menurut gue. Jadi seharusnya seksual itu melengkapi sebuah hubungan, bukan menjadi main fokus dalam hubungan. Harusnya kalau emang hubungan itu dijalankan dengan lancar dan dengan bersama, gak ada yang ngerasa dipakai doang. Gitu sih. Kalian beda lulu. Ya kadang-kadang orang suka main fokusnya kayak seks nomor 1, menuhankan seks lah kasarnya. Iya. Jadi kayak kok gue ngerasa dipakai doang ya itu karena mungkin fokusnya udah ke dalam seksualnya doang, yang kayak terlalu banyak mungkin atau terlalu sedikit mungkin, atau kayak timingnya cuman waktu let's say gue cuman ngelakuin itu kalau dia lagi mabok gitu, makanya gue ngerasa gue dipakai doang. Oh. Jadi bisa aja kayak gitu. Menurut gue itu sih sebuah ini bisa harusnya seks itu dijadikan sebuah rutinitas kali ya. Iya, aktivitas lah ya. Sport. Next question. FWB adalah nafsu dan komitmen adalah cinta. Apakah pernyataan itu benar? Coba elaborate. Kita punya waktu berapa lama nih buat mikirin nih? Gue gak pernah FWB-an sih, jadi gue gak ngerti. FWB, gue pernah. FWB itu friends with benefits. Oke, jelasin dulu bang. Jadi FWB itu kalau gua melakukan FWB itu ketika gua selalu gagal dalam hubungan, jadinya gua FWB. FWB itu jatuhnya nggak ada komitmen, tapi kita tahu sama tahu dan mau sama mau gitu. Oke. Jadinya karena gua gagal mulu nih berkali-kali, terus gua kayak sakit hati mulu, gua sedih mulu. Terus gua ya ngerasa kayak aduh kayaknya belum siap deh punya pasangan lagi karena gue takut trauma gitu. Tapi lu harus menyalurkan gairah lu itu. Tapi gue butuh seseorang yang bisa kadel tiap malam. Tiap malam bukan FWB itu kayaknya tuh langganan atau gimana? Iya enggak, maksudnya sama satu orang gitu kadel. Enggak tiap malam. Ya kalau sama 2 dong gimana sih?
Aduh. Enggak, maksudnya beberapa kali misalnya gue pengen nih hari ini, aduh gue nggak mau sendirian. Nah, itulah gunanya FWB menurut gue. Tapi kan lu tiap hari gak mau sendirian ya. Kan gue ada kucing sekarang. Oh bener. Waktu nggak ada kucing. Sometimes I play cat, sometimes I play pussy. Tapi gitu sih menurut gue. Gue juga punya FWB-an sih. Katanya nggak pernah. Ya kali Marlo bos, ngaco lu kalau ngomong. Terus? FWB itu apa? Fun with benefits. Hah? Iya. Tergantung balik lagi Itu bukan konsep. one night stand deh. One night stand tuh kayak Ya bercanda gue juga tahu itu apa. Eh, Masa gue iya. nanya sih ya. kayak salam kenal. Enggak, gue pengen kelihatan kayak anak baik-baik aja depan kamera ya. Ini Salam kenal nginep yuk. lamnalup. Oke. Iya kalau tapi gimana Kak? Ini FWB adalah nafsu dan komitmen adalah cinta. Kalau menurut gue enggak. Enggak Gue sih. enggak setuju. Gue juga gak setuju. Karena di balik sebuah FWB itu juga ada komitmen. Pertama, komitmen yang dijaga adalah untuk sama-sama menjaga perasaan agar tidak baper. Betul. Biasa kayak gitu kan. Komitmen. Terus komitmen untuk kita nggak boleh ada yang mengekang. Betul. Ketiga, komitmen atas konsen tentang pembagian waktu. Kalau memang lagi nggak bisa, nggak boleh dipaksa. Betul. 4, komitmen untuk jangan bilang siapa-siapa. Iya. Itu kan sebuah komitmen kan. Berlakulah seperti teman di luar. Iya, dan Seperti pacaran di dalam. Ih, nakal lah. Ih. Kalau gue gitu sih. Dewasa Jadi, banget kita. terus komitmen adalah cinta. Enggak juga. Kadang-kadang Enggak kita juga. ada rasa nafsu juga. Tapi ya emang dibalur dengan cinta sih. Betul. Jadi- Dibumbui oleh cinta. Kurang tepat. Hampir tepat lah mungkin ini Iya, iya. pernyataannya ya. Iya. Tapi menarik sekali ya. Enggak sih. Deg-degan. FWB ini. Boleh kalau kalian semua yang butuh kadal di malam hari. Ke saya kalau yang butuh kadal. Ya kebetulan emang saya suka reptil ya. Suka reptil. Oke, next. Sekarang kita akan, susah banget sih tapi kita akan lanjutin ke Sabar, so far ngerti semuanya ya. ngerti ya. Next, kita akan ke physical touch dan seks. Pertanyaan pertama untuk Marlo, nilainya 10. Waduh, esai ini gue. Seberapa pentingkah hubungan seks atau physical touch dalam sebuah hubungan percintaan? Sangat penting. Oke, 10. Gampang. Tapi emang penting sih menurut gue juga penting. Ini yang mana nih? Seks dan physical touch dua hal berbeda menurut gue. Oke, physical touch bukan selamanya harus seks. Physical touch adalah sebuah sentuhan. Pelukan Betul. physical touch, gandengan physical touch. Genjot-genjotan juga physical touch. Sepeda. Betul. Karena kita kadang-kadang suka, capek nggak physical touch? Iya. Physical touch menurut gue adalah Goes. semua persentuhan fisik tanpa harus adanya genital. Tapi genital juga physical touch. Ya iya. Bisa kayak, ih lucu, ting. Ini kan gue ngomongin physical touch bukan selalu dengan genital. Betul. Seks memang sudah pasti physical touch, tapi physical touch belum tentu seks. Gitu, Betul. maksud gua. Betul, saya setuju sekali. Kalau dari gua, hubungan gua dan saya secara pribadi ya, gua sangat mementingkan sebuah physical touch dan seks. sama ya itunya Enggak takarannya. nggak sama. Oh. Cuman kan ini menurut gua penting banget. Karena gua personally gua ngerasa gua dihargai, dicintai dan diperhatikan saat adanya physical touch, saat kita merasakan keintimasi yang tidak punya yang kayak hot tub sex gitu, yang kayak sexing in the shower, tahu kan, yang kayak wah, apalagi kalau habis berantem kadang-kadang makeup sex, makeup sex is the best sex. Itu kalau dari gua. Kalau dari lu, apakah lu mementingkan physical touch? Penting. Kenapa? Kalau ini pentil. nggak lucu lagi ya. Ngantuk deh gua. Aduh, gua udah mau bersihin mulu nih. Penting menurut Penting gua ya. loh. Kalau ini penting. Tapi bener kata lu sih, maksudnya gue lebih suka buka-bukaan semuanya. Maksudnya baik ngomongan, baik pakaian. kalau gua nggak suka dibuka semuanya sih. Sukanya apa? Ini preferensi bos, agak-agak kayak personal gak sih? Tapi Iya. kayak iya, gue kadang-kadang gue nggak suka dia telanjang full gitu loh. Gue suka kalau dia masih pakai kaos, pakai kacamata. goblok banget, kacamata hitam ya. OTW naik sepeda. Tapi menurut gue penting.
Apa saja batasan dalam physical touch yang bisa dilakukan dengan teman dan pasangan? Tergantung temannya apa nih. Iya, temannya apa? Teman beneran manusia kan? Manusia. Ya lah iya dong, masa tupai. Tapi batasan physical touch sama teman ya masih bisa cipika-cipiki, menurut gue itu nggak apa-apa. Kalau teman dekat ya bisa pelukan, kalau ketemu tos-tosan. Aduh. Terus bisa apa lagi ya? Kalau sama temen apa lagi? Tos-tosan. Tos-tosan. Amat. Ya. Nah ini nih, ini yang susah banget buat gue. Gue bisa categorize myself as a touchy person. Yeah. Kadang-kadang pacar gue, kalau gue punya pacar ya, pacar gue tuh suka marah kalau gue terlalu touchy sama teman gue. Betul. Gitu loh, jadi batasannya kayak misalkan buat gue, kalau gue lagi jalan sama teman dekat gue, terus teman dekat gue lawan jenis ya, terus kayak dia gandeng gue, menurut gue tuh hal yang normal loh, gak sih, yang kayak ya anjing, misalkan Nao nih lagi di PIM terus Nao tiba-tiba ngerangkul gue atau ngegandeng gue, yang kayak ya nggak apa-apa. Ya udah gitu loh, yang kayak biasa aja. Tapi kalau misalkan kadang-kadang tuh dari point of view orang tuh kayak mereka pacaran gak sih? Gitu, tau gak sih? Bener. Karena itu hal yang orang pacar lakukan kan. Iya. Kalau ketemu bukannya tos tapi pelukan. Beda culture loh. Anjing, gue emang culture West banget. Tapi gue ngerti kok. Itu, wah gila. Kalau gue jadi suka, tapi mulai sekarang gue udah lebih membataskan diri gitu loh, yang kayak kalau memang itu menyakitkan bagi pacar gue ya gue nggak mau lakukan lah. Iya dong, yang kayak, dan temen gue juga seharusnya mengerti kalau emang itu temen gue. Ngerti. Anjing jangan megang-megang gue, ntar cewek gue marah biasa kayak gitu kan. Sorry. Yaudah cipika-cipiki. Enggak sih biasanya. Enggak ya? Enggak, gitu kok minta lebih. Enggak, biasanya kalau gue kayak gitu, jangan megang-megang gue, ntar cewek gue marah. Apaan sih anjing, cewek lu baper banget tolol gitu. Nah iya sih. Kadang-kadang Terus julitin ceweknya iya, ya. kadang-kadang soalnya kan kita udah temenan lama banget nih. Ngerti. Terus kayak jangan gitu cemingin gitu Iya, kan. Terus tapi gue bilang, diem. Lu kan gak gue di. Tapi physical touch menurut gue selama tidak ada sentuhan-sentuhan intim sih. Contohnya ciuman. Atau menyentuh daerah-daerah yang agak terlarang kayak ketek. Iya, soalnya gue fetish ketek. Lumayan anjing. Sorry. Gitu sih kalau dari gue. Ada yang mau nambahin mungkin? Cima, Nica, Oza? Ales mungkin kan Ales. di Bali tuh. Mantep ya. Ada nggak physical touch yang biasa tapi intim? Kayak misalnya kadang mau gandengan terus tangan kayak gini-gini. Oh, dilus-elus ya. Itu oke nggak? Anjing, buat gue gak ada bedanya sih. Itu buat temen ya. Kalau temen gue nggak pernah sih kayak gitu. Gue sering. Iya, beda-beda kan orang-orang. Menurut iya sih, tapi kayak gue nggak ngerasa bahwa gandengan biasa sama gandengan dielus dikit itu beda. Menurut gue itu gandengan-gandengan aja. Beda sih lo. Anjing, gue gak pernah ngerasain. Gue kalau gandengan sama pasangan gue gak pernah dilus-elus. Peka makanya. Gue udah peka, tapi dia nganggap gue PK. Pencuri kejantanan maksud Betul. Oke, next. Cara mengkomunikasikan pasangan untuk melakukan physical touch dengan pasangan. Emang udah terjawab gimana sih? Terjawab kan? Beda. Beda. Oh beda. Beda berarti. Gimana sih? Iya maaf, anjing. Cara mengkomunikasikan pasangan untuk melakukan physical touch dengan pasangan nyaman dan sama-sama suka, apakah perlu meminta izin? Kok physical touch sih? Jelasin artinya. Ya masa kayak, sayang, kocokin. Perlu izin dulu apa langsung gerakin? Kalau gua ya. Iya. Gua selama ini pasangan kan? Oke. Gua kalau sama pasangan gua selalu minta izin. Bukan enggak minta izin sih, minta tolong ya. Enggak, minta tolong. Tolong dong buka baju. Enggak, biasa ya. Jadi gini nih kalau gua. Aduh, capek deh main game. Boleh bubi enggak? Gitu. Kadang-kadang Iya, kadang-kadang gua kayak mau bubi. Misalkan dia udah ngasih terus kayak yang kiri belum. Oh manja ya, jadi manja iya, ya. gitu. Tapi gue ngomong gak langsung gue sini. Iya, gak gitu. Tapi gue juga gitu sih. Tiba-tiba gue lepas celana aja. Copot. Enggak ya. Ya sorry deh berarti. Bisa lepas celana copot. Sayang kamu ini dong kaget. Kenapa? Soalnya kalau kaget copot. Oke.
Jadi perlu minta izin, menurut gue perlu. Menurut gue perlu. Harus. Senyaman-nyamannya lu udah pasangan, udah lama pacaran dan segala macam, tetap itu badan bukan punya lu dan itu hak mereka untuk mau dan enggak. Iya betul. Karena Jadi harus. dengan adanya izin itu, lu bisa tahu juga dia moodnya lagi kayak gimana. Iya benar. Kayak gue juga gue nggak suka tiba-tiba dimainin gitu. Munafik. Serius. Itu munafik. Serius. Gue berani demi Tuhan Yesus bakal juru selamat gue ini Tuhan gue cuma satu. Bohong. Kalau lu tahu bohong kan lu nggak pernah pacaran sama gue. Iya. Masa tiba-tiba kayak, ups, Kalau gue lagi lagi capek ya. Iya lagi capek, nggak mood, lagi bete. Emang gue mau digituin? Tapi 70% mau lah ya. Tergantung. 30% enggak. Kan gue suka bete. Oh iya. Atau enggak gue suka capek gini loh. Kadang-kadang gue kalau capek tuh, gue buat ngobrol sama pasangan gue udah capek, apalagi buat ngaceng, nggak ada tenaga gitu. Setuju sih. Jadi kayak apaan sih, malah risih gitu kayak aduh. Nggak usah pegang-pegang, aku punya Falcon. Jangan sentuh aku ya. Iya, kadang-kadang gitu iya. yang kayak. Nah ini makanya harus dibicarakan. Kadang-kadang kalau gue lagi kayak gitu, gue tuh pengen disayang bukan pengen dipake. Dikomunikasiin lah ya. Iya beda nih kayak misalkan gue tuh nemu beberapa. Gue kalau lagi capek, gue maunya disayang, diperhatiin, dilus-lus kepalanya. Tapi kalau dia lagi capek, dia pengen dipakai. Jadi beda kan? Kenapa kita bisa tahu sama satu dengan lain? Karena kita komunikasikan. Lanjut ke pertanyaannya nih. Seberapa penting komunikasi dalam seks? Keren banget bridgingnya. Dari lu. Menurut gue penting. Ya, ini apa? Oke. Menurut gue penting sih, karena kalau dari gue nggak suka yang tiba-tiba berubah kepribadian 180 derajat. Dari yang kita ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba pas sudah melakukan tiba-tiba kayak hening lah, ada yang hening, ada yang wah. Tapi maksudnya ya ngobrol aja kayak biasa. Kayak bisa dibalik nggak gitu dagangannya. Waduh. Bisa dibalik nggak modalnya? Kalau gue juga bakal komunikasin. Gini deh, penting kalau menurut gue komunikasi dalam seks ini menurut gue penting banget dan mungkin nggak harus ketika melakukannya ya, mungkin after or before that gitu. Sebelum atau sesudah seks. Tapi kan ini kayaknya lagi nih. Enggak, dalam seks. Iya dalam seks bukan saat seks gitu loh. Di dalam seksual itu. Iya kan? Masa dalam seks balik badan kan gitu anjing kayak bangsa. Upacara kah saya gitu kan kayak hormat. Tapi gue pas lagi melakukan hubungan juga gue ngobrol kok. Oh iya itu juga. Abis ini mau makan apa? Wah, aneh ya. Gak usah seks kalau gitu, ngobrol aja. Mau makan apa? Warna kesukaan kamu apa? Ini udah ada sate. Oke, sorry. Oh, sate dia, guys. Iya. Ya. Kan 10 tusuk. Oh. Wow. Self claim. Iya. Kalau gue kayak let's say kayak gini. Gue suka mengkomunikasikan apa yang gue suka dan apa yang dia suka gue mau tahu. Oh, preference ya, supaya tahu preference tempat yang dia suka disentuh apa gue harus tahu, tempat yang dia nggak suka disentuh apa gue harus tahu dia sukanya gue berisik atau enggak, gue harus tahu dia sukanya kasar atau enggak, gue harus tahu dia sukanya gue apain dan menurut gue dia juga harus tahu gue suka diapain supaya sama-sama tahu. Iya. Dan balik bisa lagi, muasin. Dan bisa kepuasan dua-duanya terpenuhi gitu. Ini gue kemarin waktu itu di Volix gue ngobrol sama tentang G-Things kan. Itu dia ngomong kayak alat alat bantu seks. Enggak, bukan sex toys. Dia tuh pengen dibilang love toys. Love toys. Ya, jadi gue ngomongin kenapa komunikasi itu penting dalam seksual agar kita pertama bisa memuaskan dua-duanya. Kedua, artinya kita lebih terbuka dan kita nggak ada yang butuh malu tentang itu gitu loh. Personal stuff ya? Iya, kayak misalkan cowok katanya nih ya, di kemarin obrolan, cowok itu banyak banget yang suka bingung. Yang kayak kadang-kadang suka ngasal aja kayak sodok-sodok tangannya gitu ke dalam gitu. Ini gue ngomong kemarin. Iya. Jadi kadang-kadang cowok tuh kalau lagi fingering, mereka tuh most of the time clueless what the fuck am I doing gitu. Padahal ada spot-spotnya. Nah itu kan spot-spotnya dan gue baru tahu bahwa tiap perempuan beda spotnya. Ada yang suka dimainin klitorisnya, ada yang suka di G-spotnya. G-spotnya juga nggak selalu di situ tempatnya. Emang kadang-kadang ada yang agak sisi kanan, ada yang sisi kiri, ada yang tengah-tengah, ada yang gitu loh.
Terus gue diajarin, aduh aneh banget. Aneh. Itu nanti ya. Spider-Man kan? Yes. Wah. Iya. Gue diajarin bahwa jangan disodok, katanya sakit. Oh. Jadi kayak manggil. Oh. Gitu. Gimana? Gitu di ke dinding atasnya tuh. Oh kayak di dia. Iya sini. Emang gak boleh 4 ya? Wah. Boleh kalau dia mau mah konsen. Iya. Boleh apa? Mulai aneh. Itu agak aneh sih. Pala lebih serem. Kamu lebih aneh. Aneh banget. Iya jadi Pala kayak gitu. kayak ini apa namanya? Kayak Spider-Man manggil. Enggak kayak tukang parkir. Yo terus. Makanya dari situ ceweknya suka ngomong apa? Terus. Itu kita jadi tukang parkir. Oh gitu. Oh cosplay. Iya. Dia ngomong terus kita yang gini. Mantap bener. Mantap. Oke. Sempit bener Rapet enak. Sobat. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah cara menghargai keinginan pasangan walau kita maunya lebih nih. Misalnya kita lagi sange banget nih. Yang dia nggak suka. Misalnya kita mau melakukan A, tapi pasangan tidak suka dengan A. Gimana tuh? Kalau menurut gue ganti-gantian sih. Kalau gua alternatif sih. Apa maksudnya dengan alternatif? Misalkan kalau gua nggak mau melakukan hal A, ya udah hal B apa yang kita bisa lakukan yang lu juga suka tanpa melakukan hal A. Oh. Nggak mungkin dalam preference orang mengenai seksual dia cuma suka satu hal. Betul sih. Pasti ada beberapa gue suka diiniin atau enggak di sini. Pasti gitu selalu deh. Misalkan ya, gue suka dijilat di bagian leher atau enggak di bagian apa. Oh, ada ataunya Gitu. ya. Nggak mungkin kayak cuma satu spot gitu loh yang kayak ya udah kita cari alternatif misalkan nggak suka ya udah gitu. Coba yang lain. Komunikasi kayak let's say oke, pasangan lu nih dia nggak suka blowjob. Ya udah apa yang bisa dilakukan seperti blowjob tapi nggak blowjob. Handjob pakai lotion kah, pakai lube kah. Tapi dia nggak suka handjob juga. Ya udah kayang aja ngehe. Ya Dan dia udah. nggak mau ngewe juga. Nah kalau itu namanya mungkin guru kali ya. Jadi kayak kita harus bersahabat ya. Kita hormat. Ini Kak gimana sih ini kan lagi bahas tentang seks. Iya, dia nggak mau ngapa-ngapain. Bercanda. Terus dia maunya apa? Hah? Ya pacaran biasa. Itu beda topik. Beda topik. Ini kan ya itu kan konsen masing-masing kan Iya. pilihan. Ya lu mau respect pilihan dia apa enggak? Enggak. Ya udah, cari pacar yang lain. Gampang. Pokoknya ketika yang satu orang udah bilang nggak mau, jangan dipaksa. Kita masih bisa cari orang lain. Apakah ada kode tertentu loh jika kalian atau dia butuh melakukan seks? Kayak Enggak gitu. Kalau gini. Gitu. Gitu. Jadi kayak nggak ada. Gue ngomong ngomongnya apa? seks. Serius? Seks kuy. Oh, Kalau cewek gue bilang gas kuy, gue ajak cipokan. lo anjing lo. Enggak sih. Kadang-kadang kayak ngomong sih, gue sih lebih terbuka ya. Jadi kayak misalkan, aduh kita punya 1 jam sih, mau nggak? Kayak quickie aja quickie. Keren banget ya lo. Iya nggak sih? Kalau gue sih biasanya ngomong main yuk. Gitu. Ya bisa juga. Iya, Maksud bisa gue kan? ini kan beda-beda orang kan. Iya. Yang kayak beb, skiri pap kuy. Gitu, kayak gue Iya, ngerti, iya. beda-beda. Bener sih. Jadi kayak gue nggak masalah. Tuh kadang-kadang suka kayak gitu. Iya. Udah kayak minum tuh. Betul sih. Tapi ada yang aneh nggak lo kode-kode tertentu gitu kalau lo? Nggak ada ya? Gue sih. Apa? Oh nggak aneh. Cuman kadang-kadang tuh gue suka yang kayak gue lebih ke mengkodekannya itu dengan cara komunikasi tapi yang kayak bercanda tapi nggak bercanda gitu. Terus yang kayak nggak tahu deh bercanda atau enggak. Misalnya gini ya. Aduh sayang banget punya gak ngisep gitu lah. Ngerti kan kayak. Iya. Atau enggak kayak kamu lagi mens ya? Iya. Duh punya pedang gak ada darahnya percuma sih. Gitu. Kode-kode etika lucu. Supaya dia juga seenggaknya ngeh ya. Kayak ini mau gak sih dia tuh mau gak sih? Nanti pas dia bilang kayak yaudah ayo, enggak kok nggak mau. Tapi kalau ya udah dipaksa. Iya gitu yang kayak menurut gue kalau gue udah punya pacar ya gue selalu terbuka tentang hal ini sih. Mungkin emang nggak selalu langsung cepat ya terbukanya, tapi kayak step by step lah. Itu sih kalau dari gue. Jadi kode tertentu Ya nggak ada yang sama sih menurut gue. Dan nggak ada yang aneh ya. Nggak ada yang aneh, bebas. Biasa semua aja orang. ya. Kalau orang pasangan kalian merasa nyaman dengan kode tersebut ya kenapa enggak gitu loh. Ya kayak Ya. sayang. Enggak ya. Terus kayak aduh enggak deh, enggak gitu.
Iya. Takut ya. Gini. Dulu tuh gue punya kode. Kalau ngajakin olahraga. Enggak seks. Kalau gue ngajakin bersetubuh. Itu gue dengan pertanyaan. Kayak misalkan. Gue dan gini. Ini serius ya? Ini serius. Kalau gue nanya. Kaki ayam berapa deh? 3. 2. Ini pantas nih orang single sumpah. 2. Nah, kalau dia jawab 2, artinya dia mau ngewe. Kalau dia jawab nggak tahu tanya Tuhan, dia nggak mau. Oh, diteka-tekiin ya. Jadi gue tuh bisa nanya di publik, kaki ayam berapa sih? Nah, kalau dia bilang 2, gue pulang abis itu. Kalau lagi nongkrong. Keren banget. Itu kode gue. Boleh. Cuman kita yang tahu. Kalau yang bilang, nggak tahu tanya Tuhan deh. Oh, berarti dia lagi nggak mau. Mickey Mouse tikus apa bukan gitu ya? Nah iya bilang. Nah kalau misalkan ceweknya bilang tikus, mau. Kalau dia bilang kartun, enggak. Kode bro. Kode itu berarti kode itu penting apa enggak? Penting ya. Gue nggak mungkin dong kalau lagi nongkrong ramean gue nanya beb pulang kita ngewek yuk. Kan malu ya. Atau nggak harus nunggu agak sepi terus bisik-bisik atau chat gitu. Ribet lah. Ngomong aja kayak paket datang nih. Jangan. Kan kode juga. Ya bisa aja tapi kayak gue ketahu sih kalau orang bilang paket kita di rumah. Nah itu ngewe sih orang kita jam 11 malam. Iya juga. Paket apaan? Iya. Paket tuh party. Wah. Iya kayak misalkan atau nggak nanya kemarin beli baju size apa ya? Nah, udah jadi lu bisa banyak tuh. Kalau bilang S maunya apa? Quickie. Kalau mau M berarti ayo kita pulang sekarang. Kalau L nanti aja. XL berarti kayak bentar lagi banyak ya 10 banget menit. Pilihan ya. Itu lu harus omongin. Harus diomongin. Oke, keren. Memang tiru ya cara saya ya. Iya, akan saya tiru itu. Ya anjing gue gak bisa nanya kaki ayam lagi dong nih. Kalau gue lagi nongkrong gue nanya kaki ayam ke seorang. Lu semua tahu dong sekarang. Donald Duck. Iya, bebek. Tapi bukan setiap pertanyaan itu kode ya guys. Entar gue tiba-tiba lagi nongkrong gue nanya ke Nao kemarin beli baju size apa? Semua langsung pada Iya. Gitu. Nah ini malu nih. Apakah pandangan kalian mengenai make up sex? Apakah hal itu baik atau buruk dalam hubungan? Make up sex menurut gue best sex ever. Kenapa tuh? Abis marah. Make up ya? Make up itu kalau lagi berantem ya? Habis lagi berantem. Baikan. Make up tuh baikan. Anjing gua gak pernah lagi. Seks setelah baikan. Emang jadi, apa bedanya? Nggak tahu kak. Lebih bergairah ya? Iya kayak anjing! Wow. Oh enggak ya? Mungkin. Nggak tahu sih kalau gue kadang-kadang kayak gitu sih. Tapi nggak pakai anjingnya kayak. Oh iya. Beludahin mukanya gitu. Kayak, terus abis beludahin dia bukannya marah tapi teriak lagi. Oh iya. Maksud gue make up sex itu yang kayak gue nggak tahu kenapa. Cuman kayak ada rasa-rasa emosionalnya yang membuat diri gue tuh lebih kayak bergairah sih, yang kayak kita habis berantem dan seksnya tuh terasa jauh lebih intim aja ya. Kayak anjing, I feel like a lot closer to you. Like, damn, I'm not your father but you can call me daddy, bitch. Berarti gue share pacar dulu, abis itu gue berantem. Jangan. Kenapa? Itu nggak apa-apa juga, itu kayak onat sih. Kadang tuh Onat sama Baby kemarin gue di Volix juga, dia cerita kalau kadang-kadang tuh gue kalau di hubungan ya lagi nggak ada angin nggak ada hujan gue bikin berantem aja supaya tentang ngewenya enak. Ya gitu. Serius? Iya. Tapi ini kan kita kalau dari pandangan seks ya, jadi menurut kita sah-sah aja. Tapi kalau dalam pandangan hubungan itu hal yang nggak baik sih. Nanti berantem tiba-tiba putus bukan seks ya? Nah itu bisa jadi, atau enggak lama-lama orang batinnya capek juga berantem mulu. Gitu loh. Jadi ingat, selalu ada alternatif. Betul. Kalau kita ingin merasakan kenikmatan makeup sex, tapi kita lagi nggak berantem, apa yang bisa kita lakukan? Entah foreplay kah, entah cosplay kah, gitu roleplay. Roleplay kah, foreplay, roleplay, cosplay, real eyes. Gitu sih kalau gue. Lu nggak pernah makeup sex? Gue belum pernah sih. Selalu ya. Lu sih kalau marahan diem-diemannya lama. Ya iyalah. Ntar waktu baikan masih jual mahal. Kalau gue enggak, gue udah baikan. Udah kelar ya masalahnya, udah. Yuk. Gue pengennya dikejar. Oke, ini tentang dampak dan akibat dulu ya teman-teman. Baik. Kita akan membicarakan tentang pengaruh hubungan seks dengan kepercayaan diri dan rasa dicintai. Seperti yang tadi gue udah omongin. Gue kalau lagi hubungan intim, gue merasa gue dicintai, diperhatikan, dan disayang. Betul. Dan dia terbuka sekali ya. Iya. Baik beneran terbuka dan beneran terbuka dari hatinya. Iya, dua-duanya. Like literally dan harfiah. Nah, iya itu maksudnya tuh. Nah ini gue suka banget dengan pernyataan berikut. Karena ini dia bilang hubungan dengan kepercayaan diri.
ini nih. Confidence. Kadang tuh seksual emang bikin kita makin pede loh. Iya. I'm not shy about my body, My dick. even though it's like miniature, but it's Iya. okay, man. Kan mini-me. Hah? Mini-me. Nih, apa lo? Lanjut. Iya Oh, iya, gitu. iya. Jadi boost confidence gue sih. Gue kadang-kadang kalau ketika gue sedang blablabla, abis itu kayak I can make her come and then she said the sex was fucking good. Gue tuh langsung kayak Thank me later. Iya, man. Namanya juga Marlo Mafia Ranjang Anti Loyo. Tapi ya sih rasa dicintai terus kayak disupport juga ya lah Iya, kayak ih jago banget kan gue kan langsung kayak anjing keren banget gue. Tapi walaupun abis itu dia ngomong ke teman-temannya kayak banget. Iya be banget sih. Nggak apa-apa. Yang penting omongan-omongan dusta itu yang kita pengen dengar. Gila. Kamu tahan lama banget, padahal kayak 2 menit. But it's okay, confidence Itu aja udah maksimal banget. Iya, kayak 2 menit gue udah gak tahan total. Makanya kadang-kadang kalau orang-orang nanya kayak, lo biasanya kayak kalau lagi seks berapa lama? Gue sih lama setengah jam sampai sejam gitu. Anjing, kuat banget. Main kartu dulu. Kayak, enggak sih, kayak ciumannya 45 menit. Ngobrolnya 10 menit. Seksnya 2,5 menit maksimal. Setengah detiknya lagi buka baju. Iya. Oke, ya enggak itu gue setuju banget pokoknya dengan kepercayaan diri. Iya, gue kadang-kadang setelah seks gue makin percaya diri dan rasa dicintai udah pasti. Makin seneng juga sih. Iya, makin senang moodnya pokoknya cerah lah mukanya. Oke nih, kalau kita buka ya, sabar. Gue buka nih, tadi gue sempat lihat ada obrolan tentang kegunaannya. Inilah manfaat hubungan intim untuk kesehatan. Ada juga bos. Ini dari Halodoc ya, jadi ini valid. 1. Membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Nggak tahu Aku lapuh banget nih. aku bikin kamu kebal, dar. Aku butuh seks nanti. Waduh, Sorry. dideklarasikan. Oke, ya memiliki tingkat imunitas yang lebih tinggi. Kalau orang yang sexually aktif itu memang sudah dibuktikan memiliki tingkat imunitas yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian melihat saya tidak pernah kena COVID, kalian tahu kenapa alasannya dan Marco pernah kena. Lo anjing banget lo. Imunitas gue jauh lebih tinggi berarti ya. Iya. Kedua, mengurangi stres. Itu iya banget. Kadang-kadang Setuju. tuh suka ngelepas stres, anjing gue gak mau kerja, gue bingung tentang keluarga, gue lagi capek tentang masalah ini. Kadang-kadang abis dadar, life is actually quite nice gitu tau kan. Kayak. Ketiga, membakar kalori. Lu lihat kenapa gue jadi kurus, orang-orang pengen nanya gue diet apa enggak, gue gak diet tapi depresi. Jadi bukan seks. Seks kayak ngebantu cuma 2% gitu, kayak 98-nya depresi, tapi kayak oke lah, membantu. Oke nih. Fun fact, jika seorang melakukan hubungan intim selama 20 menit, setidaknya tubuh akan membakar 96 kalori. Berarti kalau Karama 2 menit, 9,6 kalori. Kok gitu? Gue bagi 10 lah. 20 menit, 96 kalori. 2 menit dong. Oh iya. 2 betul, menit, betul. 9,6 kalori, lumayan. Tapi biasanya habis seks juga makan McD kan. Lapar ya. Iya. Tapi gak apa-apa, asal kalian tahu. Jadi kalau orang bilang olahraga diranjang, ya itu bisa membakar kalori, benar. Faktanya sudah terbukti. Meningkatkan libido. Libido apa lo? Libero gue taunya. Waduh. Bagi wanita, berhubungan intim dapat meningkatkan pelumasan misfi, aliran darah dan elastisitas. Elasticity. Semuanya membuat hubungan intim terasa lebih baik dan membantu kamu lebih membutuhkannya tuh guys. Meningkatkan libido ya. Kalau yang nggak tahu libido apa, googling. Next, meningkatkan kontrol kantung kemih kayaknya nih. Ini di sini kandung kemih sih, atau mungkin ada 2 hal berbeda, gue nggak tahu, tapi bacanya kontrol Baca aja lo. kandung kemih, tapi mungkin kantung kemih. Dasar panggul yang ini emang kandung deh. Dasar panggul yang kuat penting untuk menghindari inkontinensia kalau nggak tahu googling. Yang akan mempengaruhi sekitar 30% wanita di beberapa titik dalam kehidupan. Oh ini wanita ya. Iya, jadi otot-otot dasar panggul tuh dilatih. Jadi mantap. mereka makin kuat dan bisa mengkontrol ya. Kayak yoga nggak tuh? Nggak tahu. Oke. Menurunkan tekanan darah. Jadi kalau kalian suka naik darah bisa diturunkan dengan seks. Makanya kalau cewek suka marah-marah, kadang-kadang diselepet aja langsung santai. Ketujuh, ini 7. Semua cewek pasti mau ini. Apa? Terlihat lebih muda. Berarti harus sering-sering melakukan seks. Nah, lo lihat kan kenapa Karama umurnya 30 tapi terlihat muda? Kenapa? Ada sering. Betul. Gue setuju biar terlihat lebih muda. Walaupun itu sebuah kebohongan, tapi Diem. gue pengen bikin dia senang tadi. Betul. Iya, itu. Jadi kayak buat
Kadang-kadang kenapa bisa terlihat lebih muda? Karena mungkin memberikan Salah. salah. Karena alasannya hubungan intim dapat mengurangi stres, meningkatkan rasa senang dan membuat tidur lebih nyenyak. Berarti tidur lebih nyenyak juga salah satunya. Itu kualitas di 8, kualitas tidur membaik ya. Daripada harus menggunakan pil kayak gue nih, gue insomnia kan. Jadi kayak aduh gue jam 4 pagi nggak bisa tidur. Kadang-kadang kalau gue kayak habis hubungan pang. Oh, pules ya karena capek. Iya. Balik lagi ke olahraga ya. Olahraga bener. menurunkan- Nah yang 9 siapa yang nggak mau sih panjang umur? Aku mau. Nggak ulang tahun aja panjang umur bos. Bisa dibilang panjang umur juga merupakan manfaat yang dapat diraih nih bro. Nih resiko kematian pada pria berhubungan intim 2 kali atau lebih dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Lebih rendah 50% dibandingkan dengan pria yang berhubungan intim sekali dalam sebulan. Berarti harus 2 kali atau lebih. Atau lebih. Setiap hari boleh nih. Terserah, itu lu eternal bos, immortal. Gua di 2055 masih hidup. Iya sih. Iya ya 3055. Nah, masih hidup. Bang, kalau boleh tanya kenapa bisa hidup lama, Bang? Ngewe. Ya, jadi itu adalah 9 contoh dalam kesehatan ya. Seks itu gunanya apa sih, Kak? Max.